Sintayong berpotensi cetak sejarah Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda berpeluang hadapi Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Said Patinama berpotensi di Depak Viking FK. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Putri Indonesia U19 sukses meraih kemenangan di laga kedua Grup A Piala AFF Putri U19 2023. Garuda Pertiwi menang 4-1 atas Laos dalam partai yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Sempat tertinggal lebih dulu, skuad asuhan Rudy Eka sukses mencetak gol melalui masing-masing 1 gol Armelia Safa dan juga Ayunda Anggraini serta brace dari Claudia Schunemann. Kemenangan tersebut membuat Timnas Putri Indonesia U19 mempertahankan puncak klasmen dengan raihan 6 poin. Usai 3 poin sebelumnya diperoleh lewat kemenangan 7-0 atas Timor Leste. Adapun di laga terakhir, skuad Garuda Pertiwi akan menghadapi Kamboja pada 9 Juli mendatang untuk memuluskan langkah ke babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo untuk membahas perkembangan terkini tentang persiapan Piala Dunia U17 2023. Salah satunya terkait prospek skuad Timnas Indonesia U17 usai berlaga di Piala Dunia U17 2023. Erick menegaskan bahwa proyek Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia nanti bukan proyek jangka pendek. Erick mengatakan skuad Timnas Indonesia U17 merupakan cikal bakal Timnas U20. Nantinya mereka akan diproyeksikan untuk mengusung misi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Artinya, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti akan diserahkan ke Indra Syafri ketika usianya sudah beranjak lebih dari 17 tahun. Oleh sebab itu, Erick mengingatkan bahwa seleksi Timnas Indonesia U17 harus berjalan maksimal meski kelihatannya seperti proyek jangka pendek. Turki lagi-lagi menjadi destinasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Kali ini giliran Timnas Indonesia Senior yang akan menjalani TC di Turki guna mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Adapun Timnas Indonesia akan berada di Turki selama 3 pekan. Namun tidak dijelaskan apakah akan ada agenda laga uji coba pada agenda TC tersebut. Meski begitu, Erick Thohir memastikan Liga 1 2023-2024 akan berhenti selama periode TC Timnas Indonesia. Kompetisi akan berhenti mulai 20 Desember hingga berakhirnya Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Sintayong menatap percaya diri kualifikasi Piala Asia U23 dengan riwayat sangat buruk skuad Garuda Muda. Diketahui percobaan Garuda Muda berlaga di Piala Asia U23 mulai dicoba pada 2013 silam. Sejak saat itu total sudah 5 kali menelan kegagalan. Begitu buruk riwayat Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 hingga membuat rasa pesimistis dari pecinta sepak bola tanah air. Begitu banyak raihan negatif yang ditorehkan oleh skuad Garuda Muda. Tak heran jika Sintayong disebut tengah mengemban misi besar saat ini. Namun peluang Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 terbilang lebar. Mengingat Sintayong memiliki modal positif meloloskan Timnas U20 dan Timnas Senior di ajang bergengsi di benua Asia tersebut. Timnas Indonesia harus melewati ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran berada di ranking bawah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Sehingga skuad Garuda harus melakoni pertandingan terlebih dahulu dan meraih kemenangan untuk lolos ke fase grup. Belum diketahui siapa nantinya lawan Timnas Indonesia di babak pertama. Mengingat drawing untuk tahapan ini akan digelar pada 27 Juli 2023 mendatang. Diyakini Timnas Indonesia akan menang mudah dan melangkah ke fase grup atau babak kedua. Karena lawan-lawan yang dihadapi di babak pertama ini tergolong lawan mudah. Jika berhasil lolos ke fase grup atau ke babak kedua, Timnas Indonesia pun berpotensi bertemu dengan Timnas Malaysia yang merupakan rival abadinya. Sebab drawing untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar selepas babak pertama usai. Bintang Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mencuri perhatian di platform media sosial terbaru yakni Threads. Pemain Jeonnam Dragons itu juga meledek Sintayong lantaran belum terlihat di media sosial tersebut. Dia ingin menunggu Sintayong ikut membuat akun Threads. Selain itu, Asnawi juga meledek ingin mencari jodoh dan juga untuk Eki di Threads. Ex pemain PSM Makassar tersebut berkelakar ingin membagikan nomor WhatsApp pemain Dewa United itu.
Hal tersebut tentu menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya baik Egi, Asnawi, dan Sintayong sendiri memiliki kedekatan kala bersama di timnas Indonesia. Wakil Presiden Persija Jakarta, Kade Saputra, mengakui bahwa Hernando Ari Sutaryadi sebagai kiper muda terbaik di Indonesia saat ini. Hal itu diungkapkan dalam satu podcast sepak bola tanah air. Kade Saputra bahkan menyatakan tertarik untuk mendatangkan kiper Persebaya tersebut. Tak heran jika pujian kepada Hernando tersebut terus berdatangan. Pasalnya kiper berusia 21 tahun itu turut membantu Garuda Muda meraih medali emas SEA Games 2023 dengan 2 kali mencatatkan clean sheet dari 5 penampilan. Bahkan Hernando Ari mampu merebut tempat di pos penjaga gawang utama timnas Indonesia pada laga terakhir di FIFA Matchday Juni saat menghadapi Argentina. Pemain keturunan Sein Patinama dikabarkan miring usai klubnya Viking FK bertekad untuk menjual pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut. Kabar Viking FK ingin mendepak Sein Patinama itu diketahui dari akun Twitter @osreston yang menyebut bek kiri timnas Indonesia tersebut bakal digantikan oleh pemain lain. Jika dijual dari Viking FK, menarik untuk dinantikan kepada pelabuhan Patinama selanjutnya. Sebab dia sebelumnya sempat mengungkapkan tertarik untuk berkarir di BRI Liga 1 Indonesia. Namun hal itu diungkapkan ketika usia Sein Patinama sudah tua. Maka dari itu kini umurnya yang masih 24 tahun, dia kemungkinan besar akan tetap di Eropa jika dijual oleh Viking FK. Media Vietnam Sohadat VN tampak congkak dengan posisi The Golden Star Warriors di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya Vietnam akan berjuang di ronde 2 karena ranking FIFA mereka berada di posisi ke-95. Di sisi lain, timnas Indonesia harus memulai dari babak pertama. Pasalnya, skuad Garuda ada di urutan ke-150 FIFA. Adapun timnas Indonesia akan menunggu lawannya dalam drawing yang digelar 27 Juli mendatang. Skuad Garuda punya 9 calon lawan, yakni Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei Darussalam, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Nantinya babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada Oktober mendatang dengan sistem 2 leg. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.